طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al-Mukarram Pak Manda Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, masih mengizinkan kita semua untuk menambah amal ibadah, menambah amal soleh, menambah amal pahala dan meraih derajat setinggi-tingginya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga tidak wafat kita melainkan dosa-dosa kita semua sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, permasalahan kita dibereskan oleh Allah. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Dengan harta semakin dekat kita dengan Allah, bermanfaat untuk agama, untuk muslimin wa muslimat. Dan Allah mudahkan kita haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita, keturunan kita, keluarga kita dijadikan putra putri yang soleh wassalihah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli puasa, menjadi ahli Quran, menjadi ahli zikir, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah, takzim kepada kedua orang tua. Dan kita mohon kepada Allah keluarga kita yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru kita dan guru-guru kita yang sudah mendahulu kita. Al-Fatihah liruhi Habib Ahmad bin Hasan Fatak, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Al-Nuri, wal Imam bin Hajar Al-Asqalani, Syekh Wahba Az-Zuhaili, wa Syekh Bakar bin Salim, murabbi ruhina Abi Ahmad Agi bin Syekh Wasam Jabil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad wa sairin ibadillah jamil awliya fi hadzal balad jamil masai adil jihad bi barakatihim Allahi wa asrarihim indallahi annallaha yaj'aluna minal muttaqin at-thabitina alal qadawil qawim fi suhbatir rasul karim idkhilna fi hizbi ahlillahil muflihin wa thabbit qulubana wa alsitana ala dzikrihi wa mahabbatihi wa aslih lana al-ahwal taqabbal minna a'malana Tumila dohi abaina mahatina jadda-jaddatina wa la kulli sallallahu hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai surah Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan membahas surah Al-Kautsar. Yang mana surah Al-Kautsar ini adalah Makkiyah.
surat yang turun di kota Mekkah atau surat yang turun sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwanya surah Al-Kautsar ini turunnya di Madinah. Akan tapi jumhur ulama mengatakan pendapat yang masyhur bahwasannya ini surat turun di kota Mekkah. Namun intinya di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Kautsar turun di kota Mekkah, ada juga yang mengatakan Al-Kautsar ini turun di kota Madinah. Yang mengatakan turun di kota Mekkah ini adalah kebanyakan ulama. Namun ini Imam Hasan, Ikrimah dan Qatadah mengatakan Makkiyah ini turun di kota Madinah atau setelah Nabi besar Muhammad SAW hijrah. Tasmiyatuha, mengapa dinamakan surah Al-Kautsar? Dinamakan surah Al-Kautsar dikarenakan surah ini dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad, "Inna a'tayna kal kautsar." Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi besar Muhammad Al-Kautsar, ai al-khairul katsir ad-daim fid dunya wal akhirah. Kenikmatan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak yang terus-menerus baik di dunia maupun di akhirat. Wa minhu nahrul kautsar fil jannah, di antaranya itu Nabi kita Muhammad diberikan telaga Kautsar nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mengapa dinamakan surah Al-Kautsar? Dikarenakan ayat ini dibuka tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad berupa Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Nikmat yang sangat banyak. Munasabatuha lima qablaha. Terus ada kaitannya gak nih surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya? Kemarin kita sudah membahas surah Al-Maun. Nah, ada kaitannya apa tidak? Ada. Wasafallahu al-kuffara wal munafiqina alladzina yukadzibuna bid-din ay bil jazaa'il ukhrawi bi arba'i sifat. Dalam surah Al-Maun kemarin itu Allah menyifatkan sifat-sifat orang kafir dan orang-orang munafik yang mendustakan agama, yang gak percaya terhadap hari akhirat, gak percaya terhadap balasan di hari kiamat. Semoga kita semua terbebas daripada sifat-sifat ini, amin. Ada 4 sifat orang kafir dan orang munafik. Pertama itu pelit. Jadi sifatnya orang kafir dan munafik itu pelit. Jadi kita harus tahu nih kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan harus tahu. Bukan untuk berbuat jelek. Araftu syarra la li syarri lakin li tauqihi. Wa man lam ya'rifis syarra waqa'a fihi. Kita tahu kejelekan, kita pelajari keburukan bukan untuk berbuat jelek, akan tapi untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau nggak tahu kejelekan, khawatir nanti terjatuh dalam keburukan tersebut, dia nggak tahu. Jadi perlu tahu nih, ya, kejahatan, keburukan, kejelekan. Gampangnya kalau kita sedang dalam perjalanan, kita harus tahu nih, harus hafal nih, mana jalan-jalan yang jelek, mana jalan-jalan yang buruk, mana perempatan. Untuk apa? Berjaga-jaga. Jangan sampai kita terjadi kecelakaan. Yang pertama, sifat orang kafir dan munafik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maun itu pelit. Fi qaulihi ta'ala yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang kafir dan orang munafik enggak mau ngasih sama anak yatim, enggak peduli sama anak yatim, dan tidak mau memberi kepada fakir miskin. Kemudian sifat orang kafir dan orang munafik yang kedua, wa tarkus shalah. Wa tarkis shalah, mereka meninggalkan salat atau menunda-nunda salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Ialah mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Jadi salat akan tapi udah di akhir-akhir waktu. Baru dapat 3 rakaat salat duhur. Adzan asar. Kata dia, ini cepat banget asar ya.
Bukan cepat banget. Ente dari tadi kemana aja? Ya, sallu ala Muhammad. Tapi saya mau berhenti dulu di sini. Ya. Jadi waktu sholat itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya mulai dengan duhur dan asar. Duhur itu dimulai ba'da zawal, yaitu ketika matahari berada di tengah-tengah. Ini harus tahu juga kita, karena ketika kita berada di satu lokasi yang mana jauh dari masjid, jauh dari musola, tidak terdengar suara adzan, nah kita nih udah tahu nih ciri-ciri dari alam. Ya. Ciri-ciri duhur itu ba'da zawal, ketika matahari tengah-tengah. Matahari tengah-tengah, kemudian tergelincir sedikit, ya, terbit dari arah timur ya, terbenam ke barat. Nah, tengah-tengah matahari ini kemudian tergelincir sedikit ke barat. Itu udah masuk waktu duhur. Ya, udah masuk waktu duhur. Jadi ini kan lagi rame nih ya tentang Gunung Rinjani. Siapa tahu abis ini ada yang mau naik gunung. Ya. Jadi itu kita udah tahu tuh, ketika matahari tengah-tengah ya, geser sedikit, tergelincir sedikit ke barat, udah masuk waktu duhur. Sampai kapan itu? Waktunya sampai bayangan benda udah sama dengan bendanya. Apabila ada pohon setinggi 2 meter atau ada tiang jemuran tingginya 2 meter, bayangannya juga sudah 2 meter. Itu waktu asar habis. Waktu duhur sudah habis. Jadi waktu duhur itu dari matahari tengah-tengah sampai bayangan benda sudah sama dengan bendanya. Kalau tiangnya itu semeter, bayangannya semeter. Kalau tiangnya 2 meter, bayangannya 2 meter. Kira-kira jelas apa tidak nih? Ya. Nah, kemudian kalau bayangannya udah melebihi bendanya, itu berarti masuk waktu asar. Bayangannya lebih panjang dibanding bendanya, itu sudah masuk waktu asar. Waktu asar ini sampai terbenam matahari. Nah, saya berhenti di 2 waktu ini. Mudah-mudahan waktunya cukup, jadi kita bisa bahas maghrib, isya, sampai subuh. Nah, waktu duhur dan asar ini ada waktu fadilah, ada waktu jawaz atau waktu ikhtiar, dan juga ada waktu makruh, dan juga ada waktu hurmah, waktu haram, dan ada waktu darurat, dan juga ada waktu udur. Udah berapa waktu tuh? 6 ya. Kita mulai dari yang pertama, waktu fadilah. Waktu duhur dan asar itu waktu fadilah itu dari semenjak azan, kemudian kita ambil wudu, siap-siap mau sholat, ya ambil wudu, kemudian sholat sunnah qabliyah 4 rakaat. Selanjutnya sholat duhur 4 rakaat atau qabliyah asar 4 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 juga boleh kalau siang. Kalau malam itu kudu 2 rakaat, nggak boleh langsung 4. Tapi kalau siang itu boleh 2 rakaat, 4 rakaat sekaligus, itu hukumnya boleh. Jadi kalau malam, makanya sholat tarawih itu meskipun ambil yang 8 rakaat, tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau langsung 4 rakaat salam, ya itu nggak sah. Karena ada hadis Nabi, sholatul lail matna. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi lebih afdol 2 rakaat salam. Kenapa? Karena kalau 2 rakaat salam berarti takbirnya 2 kali, salamnya juga 2 kali, maka pahala lebih banyak. Nah, jadi duhur sama asar ini waktu fadilah, waktu utama. Kan Nabi bersabda, awwalul waqti ridwanullah, wa awsatu rahmatullah, wa akhiruhu afwullah. Salat di awal waktu itu rahmat Allah, di pertengahan waktu
Sholat di awal waktu itu ridho Allah. Mohon maaf. Sholat di awal waktu itu dapat ridho Allah. Di pertengahan waktu dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Sholat di akhir waktu masih dimaafin karena masih sholat. Nah, sholat di awal waktu, waktu fadilah namanya, yang dapat ridho Allah ini dari kapan? Dari semenjak adzan, kemudian ambil wudu. Setelah ambil wudu, sholat sunnah 4 rakaat. Setelah sholat sunnah 4 rakaat, sholat duhur atau asar 4 rakaat. Setelah itu wirid. Habis wirid, sholat ba'diyah. Kalau asar nggak ada ba'diyah. Kalau duhur kan ada ba'diyah. Sholat ba'diyah 4 rakaat. Habis itu makan siang. Kira-kira tuh berapa menit tuh Pak? Dari adzan, kemudian ambil wudu, sholat sunnah qobliyah 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, kemudian wirid, ba'diyah 4 rakaat, kemudian makan siang. Kira-kira berapa menit itu kira-kira? Sejam? Setengah jam ya? Atau 40 menitan ya? 40 menitan Pak ya? Jadi itu barang siapa yang sholat zuhurnya atau asarnya 40 menit setelah adzan, itu dia masih sholat di waktu yang utama ya. Jadi kalau pas adzan itu ya tepat waktu ya, pas adzan itu tepat waktu. Nah, setengah jam setelah adzan, meskipun dia tidak tepat waktunya, akan tapi dia masih sholat di waktu yang utama. Jadi waktu utama itu dari adzan sampai 40 menit. Itu waktu-waktu utama. Kemudian setelah waktu fadilah itu ada waktu jawas, waktu ikhtiar. Jadi kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Itu Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol. Ya Rasul, amalan apa yang paling afdol? Nabi jawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Enggak lama ada yang nanya lagi. Datang orang, ya Rasul, ayul a'mali afdol. Amalan apa yang paling afdol? Dijawab sama Nabi, al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Pergi yang orang kedua. Enggak lama datang orang yang ketiga. Ya Rasul, ayul a'mali afdol. Amalan apa yang paling afdol? Dijawab sama Nabi, birrul walidain. Berbakti sama orang tua. Setelah ketiganya pergi, ini sahabat yang tadi di samping Nabi heran, ya Rasul, ini orang datang macam-macam pertanyaan sama tentang amalan apa yang paling utama, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kenapa kok jawabannya beda-beda? Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda-beda. Apa kata Nabi? Orang yang pertama yang datang ke saya itu, ya, orangnya nggak disiplin, suka nunda-nunda sholat, ya, padahal mah nganggur, lagi nggak sibuk, lagi jam istirahat, tapi entar-entaran, sibuk main HP, sibuk nonton, sibuk ngerokok, entar-entaran, ya. Maka aku bilang sama dia, yang paling afdol untuk dia nih, ya, sholat tepat pada waktunya, karena penyakitnya dia nih suka nunda-nunda sholat. Ya memang amalan paling afdal memang sholat tepat waktu. Ini punya penyakit. Apa penyakitnya? Suka nunda-nunda sholat. Makanya sama Nabi dibilang sholat tepat waktu. Adapun orang yang kedua, sholatnya udah bagus, amalannya bagus, tapi apa? Punya hati pengecut, ya, punya hati takutan. Padahal ya, itu kita berani nggak berani, ya, seandainya kita berani itu juga nggak mempercepat kematian. Kita takut pun itu nggak memperlambat kematian. Karena zaman Nabi itu zaman perang, ya, perang dengan musuh-musuh Islam. Ini orang takut, penakut nih orang. Padahal kalau dia berani juga nggak mempercepat mati, dia takut juga nggak memperlambat mati. Kenapa? Karena kematian sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita matinya bagus apa tidak, kan itu. Ini orang penakut. Maka kata Nabi, amalan yang paling afdol jihad di jalan Allah. Adapun orang yang ketiga, sholatnya bagus, orangnya juga berani,
Suruh jihad, oh paling berani dia. Kenapa? Kebetulan dosa saya banyak, maksiat saya banyak. Saya ikut perang di jalan Allah, saya mati langsung syahid. Bukan tawuran nih, kalau tawuran sangit. Ya, ini perang di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Adapun yang ketiga ini suka durhaka sama orang tua. Nggak peduli sama orang tua, selalu nyusahin orang tua, selalu bikin sedih orang tua. Maka aku bilang sama dia, amalan yang paling afdol adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lihatlah betapa cerdasnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat dokter nih, Nabi dokter ahli dan cerdas. Ada orang sakit kepala, dikasih obat sakit kepala. Ada orang sakit gigi, dikasih obat sakit gigi. Ada orang sakit batuk, dikasih obat batuk. Ada yang sakit perut, dikasih obat sakit perut. Itu dokter yang cerdas. Tapi kalau dokter yang nggak cerdas gimana? Sakit kepala, dibilang oh corona ini. Batuk, oh ini corona. Pilek, oh ini corona. Korengan, oh corona. Semuanya corona. Ya. Nah, inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdasnya Nabi. Jadi sholat dari azan sampai 40 menit itu waktu yang utama. Jadi usahakan ya kita sholat di waktu yang utama. Akan tapi barang siapa yang sedang dalam perjalanan, nyari masjid belum ketemu, nyari musola belum ketemu, atau ada masjid tapi tempatnya kurang nyaman dan lain sebagainya, atau dia baru pulang kerja shift malam, ini kalau langsung ngantuk berat, kalau langsung sholat nih kayaknya, wah ini kalau langsung sholat kayaknya saya nggak bakal khusyuk nih, saya mau istirahat sebentar dah. Tapi dengan catatan, yakin bangun. Wah saya mah kalau udah tidur mah bablas, ya jangan, itu berarti langsung sholat. Atau baru nyampe dari kampung, ya dari Jakarta baru nyampe kampung, ini kalau saya langsung sholat nih saya nggak bakal khusyuk nih, saya istirahat sebentar lah, 10 menit, 15 menit atau 20 menit, ya pesan sama yang lain, boleh itu. Ya, yang seperti itu boleh. Atau sedang dalam kesibukan nggak bisa ditinggal dan lain sebagainya, maka ada waktu jawas, ada waktu ikhtiar. Kita diperbolehkan sholat di waktu yang kedua. Ya. Kan tapi ini kalau tidak darurat jangan. Kenapa? Karena kalau sholatnya entar-entar, ini kebanyakan langsung terlantar akhirnya. Oh entar lah masih sibuk, oh entar lah masih ada kerjaan. Akhirnya apa tuh, kerjaan nggak kelar. Akhirnya apa? Tinggal sholat. Atau ya datang teman. Kalau udah datang teman kadang gimana? Mau ninggalinnya nggak enak. Datang tamu mau ninggalin nggak enak. Zuhur udah 2:30. Ya teman baru datang dan lain sebagainya. Maka usahakan sholat di awal waktu. Jadi setelah itu kita ada kerjaan atau ada tamu kita enak. Nah, akan tapi kalau di awal waktu nggak bisa, nggak memungkinkan, maka boleh sholat di waktu yang kedua itu 40 menit ke atas dari waktu duhur atau dari waktu asar. Ya sekitar jam 4 itu waktu asar, waktu duhur sekitar jam 1 boleh. Ya bagi yang tidak memungkinkan sholat di awal waktu, nah, itu namanya waktu jawas atau waktu ikhtiar. Kemudian ada waktu makruh. Yang ketiga waktu makruh. Kapan nih sholat waktu makruh? 15 menit sebelum habis waktunya. Ya, 15 menit sebelum asar atau 15 menit sebelum maghrib. Ya, ini adalah waktu makruh. Akan tapi nih 15 menit udah mulai sholat, bukan 15 menit baru mau masuk kamar mandi. Nah itu mah udah habis waktunya kalau begitu. Ya ini dia sholat sampai salam, waktunya belum habis, itu hukumnya makruh. Ya dia salam nggak lama azan asar. Nah itu namanya waktu makruh, dibenci di situ. Itulah yang dimaksud sabda Nabi, wa akhiruhu afwullah. Salat di akhir waktu itu dapat ampunan Allah. Ini jangan salah paham nih. Nanti kalau ada yang tidur apa nggak paham nih, akhirnya salah paham. Pas ditanya sama temennya, kenapa kok ente sholat duhur jam 3 terus? Atau sholat asarnya kok setengah 6 terus? Ente sih nggak ngaji sih. Ya dosa kita banyak. Orang-orang kayak kita nih bagusnya di akhir waktu. Kenapa? Biar dapat ampunan Allah. Bukan gitu maksudnya. Ya sebetulnya itu dosa. Sebetulnya dosa itu. Tapi dikarenakan dia masih sholat,
dan waktunya belum keluar, maka masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa enggak nih? Jelas ya? Sebetulnya dosa itu. Karena udah akhir-akhir itu. Salat juga udah kebut-kebutan tuh, udah enggak khusyuk itu. Enggak mungkin baca surat panjang-panjang. Ya, udah buru-buru ngejar waktu itu. Dia salam, ya, tapi waktu duhur masih ada. Dia salam, waktu asar masih ada. Hukumnya makruh itu. Karena udah mepet, udah akhir-akhir. Nah, kemudian habis waktu makruh ada waktu hurmah, waktu haram. Nah, ini nih yang disebut fawailul lil musallin. Celaka bagi orang sholat. Orang sholat yang bagaimana nih yang celaka nih? Ya. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, saya takut celaka, makanya saya nggak sholat. Ini balul-balulan ini. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun, ialah orang yang lalai dalam sholatnya. Dia sholat di waktu hurmah. Dia sholat di waktu haram. Dia sholat duhur baru dapat 3 rakaat, adzan asar. Berarti apa? Udah keluar waktu. Dia sholat asar dapat 1 rakaat, udah adzan maghrib. Dia sholat subuh, ya, baru dapat ruku, itu udah terbit matahari. Nah, ini ada waktu haram. Kenapa? Karena sebagian sholat itu udah di luar waktu. Inilah yang akan berada di neraka uil, ya, di lembah api neraka jahanam. Semoga kita semua diselamatkan. Bayangin sholat aja masih di neraka jahanam, apalagi nggak sholat sama sekali tuh. Kemudian waktu darurat. Kapan waktu darurat? Ini bagi perempuan, Pak. Bagi perempuan, dia haid. Tiba-tiba dia bersih. Ini jam 3:10. Asar jam berapa? Jam 3:20 ya? Nah, 5 menit lagi atau 2 menit lagi mau asar. 2 menit lagi mau asar, tiba-tiba dia bersih dari haidnya. Ya. Atau 1 menit lagi mau asar, tiba-tiba dia bersih dari haidnya. Itu yang penting tuh masih ada waktu duhur, meskipun hanya sekedar takbiratul ihram. Tiba-tiba dia bersih. Tahu dari mana dia bersih? Ketika dia ke kamar mandi, lah, udah bersih nih. Ya, ini perempuan yang paham dah. Ya, maka itu namanya waktu darurat. Waktu duhur masih ada. Maka dia wajib mandi junub, mandi dari haid. Kemudian nanti itu duhur wajib diqodho. Kenapa? Karena dia sempat ada di waktu duhur. Atau waktu asar. 1 menit lagi mau maghrib. 1 menit lagi baru mau maghrib. Apalagi masih setengah jam lagi. Ya. Tiba-tiba bersih. Maka tuh perempuan wajib mandi, dan asar itu nanti wajib diqodho. Itu namanya waktu darurat. Kira-kira jelas seperti ini, Pak? Oh, ini kan masalah perempuan, kita nggak usah dengar. Nah, memang Bapak nggak wajib tahu kalau nggak punya istri. Bapak nggak wajib tahu kalau nggak punya anak perempuan. Nah, yang punya anak perempuan, yang punya istri, yang punya saudari perempuan, yang punya ibu, ini wajib tahu. Kenapa? Karena ini permasalahan perempuan, dan kita sebagai kepala rumah tangga wajib ngasih tahu. Perempuan itu masuk surganya cuma 4 langkah. Jalanin sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, jaga kemaluan, gak selingkuh. Udah surga itu, cuma 4 langkah surganya. Yang penting sholat 5 waktu, gak qobliyah ba'diyah gak apa-apa, gak duha gak apa-apa, gak tahajud gak apa-apa, gak taraweh gak apa-apa. Yang penting 5 waktu dijaga. Tapi terus terang, kebanyakan perempuan kepleset. Tadi nih begini nih, ya, kepleset tadi nih. Waktu duhur masih ada, bersih, nggak diqodho. Betul gak, Pak? Kira-kira ini banyak gak yang nggak paham? Banyak nggak paham. Ya, atau bersih dari haid. Ya, ini kadang jam 3 malam bersih dari haid. Nah, dia wajib mandi itu. Isya wajib sholat itu. Tapi terus terang, kebanyakan bagaimana tuh? Udah tanggung sama subuh. Itu padahal isya, sholat isya, dan juga qodho maghrib. Kenapa? Karena maghrib sama isya bisa dijamak.
Kalau bersihnya di waktu asar, maka bukan hanya sholat asar, tapi juga sholat duhur. Kenapa? Karena duhur sama asar bisa dijamak. Kalau bersihnya duhur, ya duhur aja. Karena kan duhur sama subuh nggak bisa dijamak. Itu perlu dicatat tuh. Jadi waktu darurat, kapan tadi waktu darurat? Ya, waktu masih ada waktu meskipun hanya sekedar takbir, itu perempuan udah bersih. Maka itu waktu darurat, dia wajib sholat di waktu itu, ya nanti diqadha. Dan yang terakhir waktu udzur. Kapan nih waktu udzur? Waktu udzur ini bagi musafir, ya, kan dia musafir dalam perjalanan. Jadi kalau kita perjalanan 83 km atau 82 km ke atas, kita boleh jamak. Ya. Sholat duhur itu waktunya sampai sebelum adzan asar. Tapi dikarenakan dia jamak, maka dia sholat duhurnya di waktu asar. Ya, itu namanya jamak takhir. Sholat duhur di waktu asar. Atau sholat maghrib. Ini maghrib masih di jalan, dia mau ke Jawa, maka ntar aja dia jamak takhir. Maka sholat maghribnya di waktu isya. Secara normal boleh gak sholat duhur di waktu asar? Gak boleh. Secara normal sholat maghrib di waktu isya gak boleh. Tapi dikarenakan dia dalam perjalanan, maka ada udzur, dibolehkan. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak nih? Jadi ada waktu fadilah, waktu utama, itu dari adzan zuhur dan asar sampai 40 menit setelahnya. Ya, waktu sekedar wudu, sholat qabliyah, sholat duhur asar, sholat ba'diyah tapi asar tidak ada, zikir, dan juga apa? Makan siang, ya sekitar 40 menitan, itu waktu fadilah. Setelah itu waktu jawas, waktu boleh. Sholat jam 1:30 boleh, sholat jam 2 boleh, sholat jam 4 boleh, sholat 4:30 boleh, tapi dengan catatan, ya benar-benar dia nggak bisa sholat di waktu yang utama. Ya. Kemudian setelah waktu utama ada waktu setelah waktu jawas ada waktu makruh. Ya, dia sholat di akhir-akhir, tapi waktunya belum keluar. Habis waktu makruh ada waktu haram. Waktu haram, sebagian sholatnya ini sudah keluar waktu. Ada waktu darurat tadi bagi perempuan. Ya, ada waktu udzur bagi orang musafir. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak nih? Tapi tadi catatan ya, tetap kita dianjurkan sholat di waktu utama. Tapi kalau benar-benar kita nggak bisa, benar-benar kita udzur, benar-benar nggak memungkinkan sholat di waktu utama, maka agama membolehkan kita milih di waktu yang kedua. Atau kita mau sholat ada tabrakan atau ada kebakaran, ya maka afdolnya bukan ke masjid, afdolnya padamin api, afdolnya nolong orang. Ya, mau nggak mau nanti dia sholat, maka dia boleh sholat nanti di waktu ikhtiar atau waktu jawas. Baik. Jadi sifat orang kafir dan orang munafik dalam surah Al-Maun, pertama pelit, yang kedua suka nunda-nunda sholat atau tidak sholat, yang ketiga wariya awil mura'a fi sholat, sekalinya sholat sekalinya ibadah riya, pamer, ingin dipuji. Ya. Kemudian yang keempat sifat orang kafir dan orang munafik wayamna'unal ma'un, tidak mau bayar zakat. Baik. Kemudian dalam surah Al-Kautsar ini Allah menyebutkan 4 sifat kebalikannya. Kebalikan pelit tadi, kebalikan ninggalin sholat, nunda-nunda sholat, kebalikan riya, kebalikan nggak zakat. Ini kebalikannya. Apa? Yang pertama di sini Allah menyebut sifat Nabi besar Muhammad. Fadzakir annahu a'tahul kautsar fi muqabalatil bukhli. Di sini Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada Nabi. Maka hendaknya Nabi jangan pelit. Ya. Fa'ati antal katsira wala tabakhal. Dikarenakan engkau wahai Nabi Muhammad udah dapat nikmat yang sangat banyak, maka jangan bakhil. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, kita kalau udah dapat nikmat yang sangat banyak, ya nambah rezeki itu bukan nambah gaya hidup. Nambah rezeki jangan sampai merubah gaya bicara kita atau sikap kita. Ya, nambah rezeki itu harus nambah kebaikannya. Nambah rezeki harus nambah sedekahnya. Nambah rezeki harus nambah manfaatnya.
Kalau nambah rizki nggak nambah manfaatnya, nggak ada beda sama Qarun, nggak ada beda sama Fir'aun. Ya. Kemudian fasolli, ya, dum alas sholat fi muqabalati tarkis sholat. Ya. Terus meneruslah mengerjakan sholat. Nah ini sebagai ganti kebalikan dari tadi tuh al-ma'un. Ya, al-ma'un itu apa? Sholatnya tunda. Ya. Sekalinya sholat itu riya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan fasolli, terus meneruslah istiqomah di dalam sholat. Wa amaro bil ikhlas fi sholat, dan hendaknya sholat dengan ikhlas, jangan riya. Nah, fasolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Ini sebagai ganti daripada kebalikan, daripada tadi orang kafir dan orang munafik. Ya, mereka nggak mau ngasih kepada orang miskin, nggak mau ngasih kepada orang fakir. Nah dalam ayat ini Nabi besar Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita semua, kalau dapat nikmat banyak maka jangan lupa banyak sedekah, banyak berbuat baik. Kemudian istiqomah, kerjakan sholat 5 waktu. Kemudian sholatlah, ibadahlah dengan ikhlas, dan juga ya sedekah kepada orang fakir miskin. Ini jangan sampai kita bakhil kepada orang fakir miskin. Baik. Fadluha, keutamaan surah Al-Kautsar. Ini waktu habis belum? 5 menit. 2 menit. Keutamaan surah Al-Kautsar. Ini Nabi besar Muhammad pernah sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba tertidur. Sempat tertidur sebentar. Kemudian Nabi bangun tersenyum. Ini sahabat heran bertanya, "Ya Rasulullah, lima dohikta? Kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau tersenyum?" Dijawab sama Nabi, ya, barusan turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Atadruna mal kautsar?" Kalian tahu gak apa itu kautsar? Ya. Dijawab sama sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang maha tahu, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kami nggak tahu. Ya. Kemudian dijawab sama Nabi, itu Al-Kautsar nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Ya. Al-Kautsar itu sungai. Sungai yang nanti Allah berikan kepadaku di surga. Jadi Al-Kautsar itu sungainya Nabi, pemberian dari Allah. Ya. Yang mana taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat umatku akan lewat tuh di telaga Kautsar, di sungai Kautsar. Ini kita semua bakal lewat di situ, di telaga Kautsar. Aniyatuhu adadul kawakib. Yang mana gelasnya sebanyak jumlah bintang-bintang atau planet-planet yang ada di langit. Jumlah gelasnya. Yahtalijul abdu minhum, akan tapi ada yang diusir. Ini semua nih kita nih, ya, ngelihat telaga Kautsar, ngelihat sungai Kautsar yang begitu indah, begitu megah, begitu bagus. Ini kita semua bakal lewat. Gelas-gelasnya banyak, kita semua pengen minum pasti. Ya, kita semua pengen minum, tapi ada yang ingin mendekat diusir sama malaikat. Mau mendekat diusir. Kemudian Nabi besar Muhammad bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, innahu min ummati." Ya Allah, itu umat saya. Kenapa diusir? Udah biarin, biar dia minum juga. Apa kata dijawab oleh Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu setelah kau wafat apa yang dia perbuat. Dia telah apa? Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran engkau. Ya, ini hati-hati nih. Jadi kita jangan sampai ya membuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad. Salam diganti dengan sampurasun. Nah, jangan tuh. Ya, salam tuh jangan diganti. Tetap salam assalamualaikum, itu salam dalam Islam. Kemudian ya kewajiban jilbab itu wajib, itu syariat. Menutup aurat itu wajib. Jangan sampai kita rubah-rubah. Udah nggak apa-apa, nggak pakai jilbab nggak apa-apa, nggak pakai kerudung. Yang penting sopan. Hati-hati nih. Ya, kita ngerubah-rubah syariat, ini nanti kita bakal diusir dari telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, baik, jadi intinya ini kabar gembira bagi kita semua bahwa nanti kita semua akan melewati sungai Kautsar, sungainya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua bisa minum di telaga tersebut, yang mana barang siapa yang minum sungai tersebut nggak bakal haus selama-lamanya. Ya, kesimpulan pelajaran pada malam ini, ya, kenapa dinamakan surah Al-Kautsar? Dikarenakan di awal dibuka dengan Allah memberikan Nabi sungai Kautsar atau nikmat yang sangat banyak. Kemudian ini surah Al-Kautsar adalah kebalikan, ya, kebalikan daripada surah Al-Maun sebelumnya. Ya. Dan juga kelebihan surah Al-Kautsar, keutamaan surah Al-Kautsar, kabar gembira bagi umat Nabi bahwasanya kita semua akan minum dari telaga Kautsar, yang barang siapa yang minum gak bakal haus selama-lamanya, dan semoga kita semua bukan termasuk orang-orang yang diusir. Amin Allahumma amin. Adapun nanti asbabun nuzulnya bagaimana, tafsirnya bagaimana, kemudian pelajaran apa saja yang dapat kita ambil, insya Allah akan kita jelaskan pada pelajaran yang akan datang. Jadi belum selesai nih Pak. Ya, ini kita baru bahas tentang nama surah Al-Kautsar, kemudian ya hubungan Al-Kautsar dengan surah Al-Maun, dan juga tadi keutamaan surah Al-Kautsar. Adapun tafsirnya dan pelajaran yang dapat diambil, insya Allah akan kita bahas pada pelajaran akan datang. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Jadi niatin Pak, niatin, ya Allah, saya pengen ngaji terus menerus di Masjid Al-Faizin. Niatin, ya Allah, saya niat pengen ngaji terus menerus di Al-Faizin. Maka nanti insya Allah, ya, meskipun kita sakit, semoga semua sehat. Itu pahala terus menerus mengalir itu. Kenapa? Karena kita udah niat yang bagus, ya. Atau kita wafat, tiba-tiba wafat kita, tapi kita udah niat, ya Allah, selama saya hidup saya mau ngaji terus. Maka nanti kita akan terus menerus mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu orang yang masuk surga itu selamanya Pak, nggak sebentar. Padahal kita ibadah di dunia nggak lama. Ya, umur kita berapa? Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 40. Tapi kan nggak mungkin langsung ibadah. Dipotong masa balik. Ya, dipotong masa balik. Ya, kita nggak lama ibadahnya. Kok ternyata kok di surganya kok lama? Terus menerus. Kok bisa seperti itu? Karena kita udah niat. Kalau kita panjang umur sampai kiamat, kita terus beriman apa tidak Pak? Ini kalau kita panjang umur terus sampai kiamat, kita terus sholat apa tidak Pak? Ini kalau kita panjang umur terus sampai kiamat, kita masih Al-Faizin apa tidak? Iya. Makanya meskipun umurnya cuman pendek, cuman 40, cuman 50, 60, 70, kok surganya selama-lamanya bukan 70 doang? Karena kita tidak ada niatan kafir, kita tidak ada niatan berhenti ibadah, kita niat terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang kafir. Ada yang kafirnya 60 tahun, ada yang kafirnya 70 tahun, ada yang kafirnya 80 tahun. Kira-kira nerakanya 80 tahun apa selamanya tuh? Selamanya. Kenapa? Karena kalau dia nanti panjang umur sampai kiamat, bakal terus-menerus kafir itu. Makanya selamanya. Yuk, pasang niat yang baik. Ya Allah, berikan saya sehat walafiat. Semoga, ya, kalau saya sehat walafiat, saya panjang umur, saya terus-menerus ibadah kepada Engkau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.